Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Tesalonika Nababan, saya dari BPH Rokris SMA Negeri 27 Batam. Pada hari ini saya yang akan membawakan renungan kita.
sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini ya Tuhan, kami masih bisa bangun untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, jadikanlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah masa depan. Untuk ayatnya, kita ambil dari Amsal 27 ayat 1. Akan saya bacakan untuk kita. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Teman-teman, kita udah tahu belum? Udah kenal belum sama orang yang sering disebut Mahatma Gandhi? Dia itu pemimpin spiritual atau politikus dari India yang sangat terkenal. Kalau misalnya kita pernah baca beberapa artikel atau beberapa berita yang lewat dari media sosial kita, mungkin kita pernah tahu ya dia. Nah, dia ada nih di satu acara, kalau nggak salah dia bilang gini, your future depends on what you do today. Mungkin kita sering mendengar atau membaca kalimat tersebut, tapi sambil kayak lalu aja gitu, kita nggak meresapi arti kalimat itu tuh apa. Padahal kalimat itu bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Semua yang kita lakukan hari ini ternyata tidak hanya berdampak pada hari ini saja, tetapi akan berdampak pada masa depan hidup kita. Contohnya, hari ini kita bermalas-malasan nih, tapi kita punya cita-cita yang besar. Menurut teman-teman, cita-cita kita itu bakal terwujud gak kalau kita malas-malasan di hari ini? Tentu enggak ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal kerja keras, kita bisa berkaca dari para siswa berprestasi di Indonesia. Salah satunya Johannes Suharjo, peraih medali emas di ajang Olimpiade Fisika di Lisabon, Portugal. Itu adalah siswa SMAK Prateran Surabaya. Pada 28 Juli tahun lalu, ia dan 4 temannya dari sekolah yang berbeda berhasil mengharumkan nama Indonesia. Nah, teman-teman, kenapa sih si Johannes Suharjo ini bisa dapat medali emas? Karena dia bekerja keras, dia punya kemauan, dia tuh berpikir, oh aku mau dapat ini nih, oh dia bekerja keras untuk itu. Mereka bisa berprestasi di bidang fisika karena usaha yang tidak dibangun dalam satu malam saja. Semua itu berkat latihan-latihan yang mereka tekuni sejak SD sampai SMA. Kemauan belajar mereka lah yang membuahkan hasil maksimal di masa SMA. Nah, ini yang dimaksud sama Mahatma Gandhi tadi. Apa yang kita lakukan hari ini pasti membuahkan hasil di masa depan. Masa depan tidak terjadi secara tiba-tiba. Masa depan adalah produk masa kini dan masa lalu. Tapi kalau kita di masa sekarang ingin ke masa depan, jangan kita ingat hal-hal buruk yang ada di masa lalu. Jadikanlah hal-hal yang terjadi di masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kita. Tidak perlu menggunakan berbagai cara untuk bisa melihat masa depan. Cukup melihat apa yang kita lakukan hari ini, maka kita akan melihat masa depan diri kita nanti. Tidak juga perlu mesin waktu seperti yang di film-film. Pasti kita banyak nonton dia melintas waktu dari tahun segini ke tahun segini. Dia bisa memutar waktu, menghentikan waktu, dan sebagainya. Kita nggak perlu guys harus buat mesin seperti itu, menjadi peneliti, ilmuwan, dan segala macamnya. Melalui pendidikan kita bisa menjadi anak Allah yang memuliakan nama Allah. Anak Allah yang benar pasti akan mengatur waktunya dengan benar sehingga semua yang dilakukan hari ini bisa efektif dan menyenangkan hati Allah. Nah, pelajaran yang kita dapat dari renungan ini, kalau kita ingin meraih sesuatu yang kita inginkan, bekerja keraslah, berusahalah, tapi selalu andalkan Tuhan di setiap jalanmu. Sekian renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang berkata-kata pada hari ini, berikanlah kebijaksanaan kepada anak-Mu agar bisa menjadi terang bagi dunia. Ya Tuhan, untuk sedikit firman-Mu yang sudah kami dengar, jadikanlah itu menjadi panduan hidup bagi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.